Pemirsa, sidang kasus pembunuhan berencana Yosua Huta Barat menjajaki babak akhir persidangan sambil menanti palu hakim saat vonis. Lalu bagaimana menjaga agar hakim tidak masuk angin? Kita akan membahas lebih lanjut bersama dengan juru bicara Komisi Yudisial Miko Ginting dan Asep Iwan Iriawan, mantan hakim dan pakar hukum pidana. Selamat malam Mas Miko dan Kang Asep. Selamat malam. Mbak Vena, selamat malam Kang Asep. Malam Miko. Baik, salam sehat selalu. Saya ingin ke Mas Miko dulu. Mas Miko, jelang vonis apakah ada peningkatan pengawasan terhadap perangkat peradilan khususnya majelis hakim? Ya, sebenarnya eskalasi bisa terlihat ya dalam beberapa waktu belakangan begitu ya. Eskalasi ini bukan hanya dalam konteks ya kita bayangkan begitu ya, intimidasi fisik dan sebagainya macam, bukan hanya itu. Misalnya juga ada pengerahan ya, kalau kita baca itu pengerahan misalnya serangan digital dalam tanda kutip ya di beberapa media sosial misalnya begitu, itu kan juga terjadi gitu. Dan dalam konteks kemandirian hakim ini juga lambat kelamaan kan juga bisa mengganggu gitu. Nah, tapi saya mau kembali ke pernyataan Pak Mahfud. Pertama, saya kira yang disampaikan Pak Mahfud itu, saya bukan juru bicara Pak Mahfud ya, tapi kira-kira kalau saya menerka-nerka ya, kenapa statement itu dikeluarkan kan ini bagian dari strategi declare to expose ya. Jadi mengumumkan untuk kemudian mengungkap gitu, sehingga memberikan spotlight. Dan kalaupun ada pelaku-pelaku yang sedang bergerilya tadi itu, ya itu ruang-ruangnya kemudian bisa terbatas gitu ya, atau dikecilkan gitu. Nah, ini yang kemudian saya kira strategi yang sekalipun tidak disebutkan namanya, tapi saya kira ini kan strategi yang diambil oleh Pak Mahfud ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita baca dengarkan statementnya Pak Mahfud itu, sebenarnya Pak Mahfud menyebutkan ada dua hal ya. Satu, ada pihak yang ingin meringankan gitu ya, ada pihak yang ingin membebaskan. Nah, dua-duanya itu ya sama-sama kalau di luar batas kenormalan sebenarnya juga sama-sama mengganggu kemandirian hakim pada akhirnya gitu. Jadi pada intinya ya kita sama-sama sudah memilih pengadilan dan hakim sebagai penengah dalam suatu konteks gitu ya. Dan ini kasus pembunuhan yang punya korban dan punya keluarga gitu ya, sehingga saya kira kita juga harus menghormati kemandirian peradilan itu gitu. Nah, kalau soal pengawalan sebenarnya ini juga dilema ya, mungkin itu Pak Asep bisa memberikan sumbang saran gitu ya. Nah, dilema juga karena begini, ini kan kasus yang melibatkan aparatur penegak hukum ya, aparat kepolisian atau mantan aparat kepolisian lah gitu. Bisa dibayangkan kan kalau kita misalnya mengusulkan hari ini dengan safe house, dengan pengawalan ketat, siapa yang akan melakukan pengawalan itu? Gitu. Jangan-jangan kemudian nanti hakimnya bukannya menjadi nyaman, malah menjadi tidak nyaman gitu kan. Nah, ini kan saya kira ke depan ya, ketika ada kasus-kasus yang melibatkan aparatur penegak hukum, kita negara dalam hal ini ya perlu menghadirkan satu proteksi yang membuat nyaman semua pihak, terutama para hakim ya, untuk menjaga Jadi kemandiriannya. singkatnya, Gitu. Mas Miko, menurut KY tidak perlu adanya safe house. Kalau sampai hari ini saya kira belum cukup ya untuk kita mengusulkan kembali ada safe house ya. Kita sudah berkomunikasi dengan beberapa pihak tentu saja secara informal begitu ya. Nah, salah satu indikasi di mana hakim ini kan gerilya ini mungkin ada begitu ya. Tapi apakah dia mempengaruhi hakim atau tidak? Nah, itu kan pertanyaannya. Nah, ketika kita menggali informasi ke beberapa pihak, tampaknya hakim masih punya otoritas di persidangan, itu indikasi pertama, sehingga rasa keamanan hakim ya masih terjaga begitu ya. Nah, ini yang kemudian kita pegang ya. Tapi tentu beberapa waktu ke depan, apalagi menjelang putusan, kita akan melihat ya eskalasinya. Apakah kemudian diperlukan langkah-langkah lebih lanjut, misalnya pengusulan safe house, kemudian juga pengawalan ketat. Tapi lagi-lagi ini kan melibatkan aparat penegak hukum gitu kan. Bukan berarti semua aparat penegak hukum itu punya ini ya, tapi persoalannya adalah ada ketidakpercayaan dalam tanda kutip ya. Karena ini juga melibatkan aparat penegak hukum gitu. Nah, ini yang kemudian perlu kita pikirkan juga secara matang. Singkatnya saat ini KY belum melakukan upaya pengawasan yang lebih khusus begitu ya, dan masih menunggu melihat eskalasinya seperti apa. Saya ingin ke Kang Asep. Kang Asep, berdasarkan pengalaman sebagai mantan hakim, apakah masa jelang vonis saat ini nih Kang Asep dianggap masa krusial, gerilya bawah tanah makin gencar terjadi seperti yang diungkap juga oleh Prof. Mahfud? Ya, jangan masa krusial sekarang, sebelum masuk ke perkara aja mereka udah bergerak kok. Ya, saya berani pastikan ya. Jadi dari mulai perkara di awal aja sudah bergerak mereka, dan letupan-letupannya kemarin dengan tuntutan Eliezer yang menggelikan kan, itu sudah menandakan adanya pergerakan, adanya transaksional ya. Sekali lagi adanya transaksional yang dilakukan oleh mereka gitu kan. Jadi dilihat nanti parameternya, modus operandinya, indikasinya
ya. Jadi saya bisa uraikan itu semua, ya. Gampang kok, ya. Jadi kebetulan Sambo ini kan punya trup, ya. Dia pernah sebagai serse nangani perkara besar. Saya sebut aja kasus sianida, kasus penodaan agama Ahok, kasus kilometer 50, kasus Pinangki dengan Joko Chandra dengan kebakaran gunung. Itu dipegang oleh Sambo gitu kan. Dan itu juga menurut trup. Hati-hati loh ini. Ini saya kira. Pergerakan-pergerakan itu jangan, apalagi kaitan lagi dengan kaitan apa? Bandar-bandar, ya, judi, narkoba, hiburan malam, ya, bahkan backing tertentu di tempat-tempat tertentu. Ini trup yang pasti dijalankan. Sambo tidak sendiri dengan tim-timnya yang lain. Tapi saya percaya tuh, selama hakimnya memang tegak lurus gitu kan, peduli amat lah dengan mereka, ya. Saya percaya untuk itu. Tapi kita memang perlu, Pak, benar dikatakan Miko, ya, bahwa pengamanan itu harus disiapkan bagaimana terhadap hakim-hakim ini. Itu hakim juga manusia, pasti ada ketakutannya manusiawi. Nah, jadi ketika sekarang saya gunakan dulu ya contoh-contoh parameternya. Maka Pak Sambo bisa, ya, dulu aja rekayasa kasus dia berani keluar sekian miliar, berani kasih HP, ya, masih berani menutupi, ya, bayangkan itu satu yang pertama. Kedua, selama perkara berjalan aja coba dia masih menyangkal, masih mengingkari, ya, masih minta ada harapan gitu. Padahal jelas terbukti jangan penegak hukum lainnya tidak. Indikasi, ya. Indikasi apa coba? Lihat baca dari pembelaan dari dua grup, ya, pembelaan dari dua kelompok. Hampir semua memelas, kasihan, seperti lagu dangdut tersakiti atau cintanya ditolak gitu, yang menangis terseduh-seduh. Lain dengan si Eliezer. Si Eliezer mengatakan permintaan maaf, mengakui perbuatannya. Kan nampak di situ kalau dia mengakui. Nah, artinya apa? Ini ada pergerakan-pergerakan yang ditandai dengan separa proses yuridis, tapi di belakang proses yuridis sidang transparan, tapi transparan tidak ketahuan kan? Nah, itu yang harus dipahami. Kang Asep sudah menangkap adanya indikasi-indikasi semacam itu bahkan sejak awal persidangan. Tapi tadi menurut KY bahwa belum ada eskalasi yang cukup untuk sampai melakukan pengawasan dan menempatkan para perangkat peradilan ini, khususnya majelis hakim, di safe house gitu. Nah, jadi sebetulnya seperti apa sih kegentingan yang diperlukan agar pengawasan ini bisa sampai mengarah kepada pengamanan para majelis hakimnya, Kang Asep? Ya, kegentingan tidak akan ditampakkan. Ini kan pemain-pemain hebat semua. Itu kan bukan kelasnya ini. Kelasnya kalau orang Bandung bilang kelas borokokok ini kan semua. Jadi kelasnya betul-betul yang mainnya bukan main kelereng. Ini mainnya saya tadi bukan main transparan, mainnya transparan gitu kan. Jadi udah ya kalau Miko mengatakan itu di pengadilan, kalau saya sejak awal juga udah ketahuan gitu kan bahwa mereka arahnya kemana tuh tahu. Udah gampang lah ini. Tapi sebenarnya tadi parameternya modusnya gini nanti ya. Kita pernah belajar modusnya Nur Hadi, kita pernah belajar modusnya Sudrajat di Jamdono. Itu akan dilakukan modus itu, dan itu gampang sekali gitu kan, sangat-sangat gampang. Makanya semua senyum-senyum gitu. Makanya sering saya katakan awal, ini lawakan gitu, tapi lawakan harus kita kawakan gitu. Kawakannya kenapa? Harus berhadapan dengan mereka-mereka ya, sekali borokokok tadi ya, yang pasti tahu duitnya gede nih. Dari ini saya kasih lagi ya, kenapa dari awal saya kalau Miko mungkin karena di Komisi Judisial pasti pengawasan di pengadilan, nggak mungkin di penyidikan maupun di penuntutan. Saya kasih tahu lagi, kenapa indikasi. Bayangkan gaji seorang bintang 2 berapa sih? Tapi bayangkan sekali lagi ya, yang megang duit pembantunya sekali transfer 600 juta itu sekelas yang dipegang oleh Ricky kan, 600 juta sekali transfer. Apalagi kalau transferan ke, ya nyangkut nyawanya loh dia, ancamannya mati, mana ada jualan mati ya. Nah itu juga dia akan berusaha ya, itu akan dilakukan. Itu yang kecil gitu kan, apalagi yang gede, nganter jenazah aja dengan jetnya khusus kan. Nah apalagi ini untuk kepentingan pribadinya. Ya sekali lagi indikasi-indikasi udah terbaca. Jadi saya udah tahu lah sejak awal juga arahnya kemana, apa yang lakukan. Yang lebih penting lagi nih, sebelum saya tahu ya, ini karena menyangkut teman saya dan temannya Miko juga. Bayangkan orang yang terkenal sangat integritasnya bisa tunduk kok. Bayangkan orang terkenal integritasnya sebegitu kuat, akhirnya ikut permainan kan. Ya betapa hebatnya Sambo ini, bukan orang biasa, orang luar biasa. Ya saya kira satu ya, pemantauan rekening itu kan upaya paksa sebenarnya kan. Jadi itu dalam konteks penegakan hukum gitu. Jadi dan kalau tidak ada bukti permulaan untuk kita memeriksa rekening kan tidak juga ya, tidak proporsional. Kata kunci sebenarnya proporsionalitas. Benar ada indikasi-indikasi tadi yang disampaikan oleh Pak Asep gitu ya. Dan kita harus mencermati itu begitu ya. Tapi juga di sisi lain kan kita juga perlu menanggapinya juga tidak dengan ini ya, tidak dengan kemudian terlalu eksesif kepada hakim. Ini salah satunya, misalnya saya kasih contoh ya. Laporan Kuat Ma'ruf terhadap Komisi Judisial. Begitu juga misalnya kasus video viral terhadap Hakim Wahyu begitu ya. Nah, Komisi Judisial mengambil sikap
tidak kemudian melakukan pemeriksaan karena kita paham bagaimana menjaga kemandirian hakim itu. Bisa dibayangkan kan Hakim Wahyu kita periksa ketika dia memimpin persidangan, nah itu bentuk intervensi gitu. Nah kita menahan diri untuk kemudian memberikan ruang kemandirian pada hakim itu. Jadi pengawasan itu tidak selalu kemudian mengawasi rekeningnya, mengawasi ininya begitu ya, tapi juga memberikan ruang pada hakim untuk kemudian memutus dengan kemandiriannya. Itu yang pertama. Yang kedua, saya kira ya kalau dalam konteks komisi yudisial yang bisa dilakukan bagaimana untuk menjaga proporsionalitas ini adalah dengan tadi menerjunkan tim pemantau ya di persidangan. Benar kata Pak Asep, komisi yudisial kan areanya pada persidangan dan hakim begitu ya. Dan komisi yudisial kan tidak dibekali oleh perangkat-perangkat upaya paksa tadi gitu ya. Nah maka kemudian kita menerjunkan tim pemantau. Tim pemantau ini bukan hanya untuk pengawasan. Pengawasan kan areanya dugaan pelanggaran kode etik ya. Tapi juga tadi di sisi yang lain ada advokasi hakim untuk kemudian melihat apakah ada intervensi, apakah ada intimidasi dan seterusnya gitu. Nah, indikasi yang paling bisa kita lihat tadi, apapun gerakannya gitu, kalau hakim masih terlihat memegang otoritas di pengadilan, otoritas di persidangan, memberikan keberimbangan pada para pihak gitu kan, itu salah satu indikasi bahwa ya ini kemandirian hakim masih bisa ditegakkan gitu. Nah, Baik, tapi itu yang kemudian kita lihat dan cermati gitu ya, beberapa waktu ke depan, apakah ada eskalasi yang memungkinkan juga perlu langkah-langkah ekstra gitu. Dan ya, Mas Miko, saya jadi teringat video viral yang nampaknya, tapi juga, ya. Video viral yang nampaknya ingin menggiring opini hakim yang melanggar etik, yaitu Hakim Wahyu saat itu. Apakah gerilya intimidasi pun dalam upaya menggiring opini dengan adanya video viral ini juga sudah ditelusuri lebih jauh oleh KY? Ya, kita sudah menelusuri dengan melibatkan ahli forensik digital ya. Karena satu, kita tidak bisa langsung memeriksa hakim yang bersangkutan. Ada ketentuan di Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa pemeriksaan terhadap hakim itu sebisa mungkin tidak mengurangi kebebasan hakim dalam memutus perkara ketika dia memimpin persidangan. Nah, itu kita jaga. Jadi kita tidak langsung memanggil hakim yang bersangkutan gitu ya. Tapi kan kita bisa melihat untuk menelusuri itu kan tidak langsung pada hakimnya juga, tapi ada bisa menguji kepada ahli dan seterusnya. Nah, itu yang kita lihat ya. Tapi kalau dari video itu ya, terlepas dari kebenarannya nanti ya, tapi kan ada soal caption dan narasi ya. Jadi apa yang diomongkan dalam video itu dengan apa yang diberikan dalam teks itu kan berbeda misalnya. Ini kan ada upaya untuk kemudian mendistorsi ya pesan dari video itu melalui teks misalnya. Nah, ini satu indikasi. Tapi kita akan lihat kebenaran dan keutuhan dari video tersebut gitu ya. Dan nanti pada waktunya kalau sudah persidangan sudah selesai, maka kita akan memanggil hakim yang bersangkutan, kita akan periksa gitu. Ya kalau memang clear ya clear, kita akan memberikan klarifikasi dan pemulihan nama baik ya, supaya nama hakimnya juga terjaga. Tapi sudah diklarifikasi atau belum, Mas Miko? Belum. Kita tidak bisa memeriksa hakim ketika hakim memimpin persidangan. Nah, itu asas yang paling penting untuk menjaga kemandirian hakim. Dan itu disebutkan dalam Undang-Undang Kemandirian Kehakiman bahwa sebisa mungkin ketika hakim memimpin persidangan, pemeriksaan itu tidak boleh mengurangi kemandirian hakim. Nah, makanya kan kalau belum tidak boleh memeriksa hakimnya, maka kita kemudian memutar gitu ya, memeriksa kemudian pada ahli yang forensik digital, kemudian juga berkoordinasi dengan para pihak. Nah, saya ingin kembali kepada kemandirian hakim itu. Nah, ini satu yang paling penting juga. Komisi yudisial kan tidak juga salah satu pihak yang tunggal ya, yang bertanggung jawab untuk menjaga kemandirian hakim. Ada pihak lain, misalnya Mahkamah Agung gitu ya. Ada pihak lain misalnya pemerintah yang dalam hal ini bisa dikoordinasikan oleh Pak Mahfud dengan Menko Polhukam. Mas Miko, bagaimana kalau kondisinya? Gitu ya, bagaimana kondisinya kalau memang terbukti begitu ya setelah persidangan bahwa memang ada upaya-upaya demikian, termasuk juga pihak yang terlibat dalam pembuatan video tersebut dan juga menyebarkannya? Ya, subjeknya Komisi Yudisial kan hakim ya. Jadi kita tidak bisa menelusuri dugaan tindak pidana ya yang dilakukan oleh pihak-pihak lain gitu ya. Tapi kita menelusuri dugaan pelanggaran etik dari hakimnya. Kalau misalnya dari hakim bisa menjelaskan ya, mengklarifikasi bahwa konteksnya seperti ini video itu, pembicaraan itu seperti ini, dan ini video yang utuh gitu. Kita kemudian akan melakukan klarifikasi juga kan dengan menyatakan bahwa tidak terbukti dugaan pelanggaran etik yang dilakukan oleh hakim bersangkutan gitu. Nah, tapi pada saat ini untuk menjaga kemandirian hakim, tentu kita tidak bisa melakukan pemeriksaan gitu ya. Nanti kita akan periksa setelah persidangan selesai dilakukan. Baik, Kang Asep, memberi ruang kemandirian kepada hakim, apakah memang sudah selayaknya demikian ketika hakim ini adalah yang menangani kasus perkara yang sangat menyita perhatian publik. Semua perhatian publik tertuju pada kasus sidang kematian Yosua ini. Bagaimana juga dengan pemantauan rekening yang tadi dikatakan belum perlu sampai ke situ, terlebih lagi safe house juga belum disiapkan. Bagaimana sebetulnya upaya-upaya jelang di detik akhir ini untuk menjaga agar hakim tidak masuk angin, Kang Asep?
Ya, sekali lagi, saya percaya dalam diri hakim itu ada sifat imparsial, independen. Ya, sekali lagi itu, dan saya percaya kepada majelis ini. Cuman tadi kan, benar kata Miko kan, ini serangan-serangannya itu justru tadi serangannya, gempurannya ini kan bukan, ya gempanya gempa, bukan gempa tektonik lagi, gempa tsunami saya kira. Maka tadi kuitansi mah kecil, ya kalau ya soal transparan mah kecil, rekening mah kecil. Justru hari gini modusnya tidak pakai transparan, ya pakai tunai, pakai hukum adat dilakukan di luar. Tapi saya masih percaya, nggak mungkin lah. Saya masih hari ini masih percaya. Saya sebut aja. Kemarin tuh sidang terakhir pembelaannya PC dan Ican. Saya datang ke pengadilan. Saya sebut aja. Tapi mereka nggak tahu. Ada yang tahu, saya teman-teman media sebagian. Tahu nggak? Itu bandar-bandar itu bergerak di sekitar itu rumah makan itu, mengawasi dengan kaki-kaki tangannya. Saya tahu para pemain itu kan saya kenal, tahu kan para bandar-bandar itu ya. Mereka bergerak mengawasi pergerakan gitu. Cuma saya senyum-senyum aja, nggak tahu ya. Itu saya sampai jam 9 malam di pengadilan, Mik, ya. Saya tanya aja tuh, beberapa media tahu. Karena saya udah kabur. Jadi sekali lagi, soal sekarang mereka menggoda, itu pasti gempurannya adalah gempuran tsunami. Sekali lagi. Tapi tinggal sekarang, benar kata Miko, pengamanan hakim itu sendiri. Kalau majelis saya sangat percaya, mereka ini pertaruhannya tidak pertaruhan 3 orang atau majelis 6 orang itu kan, pertaruhannya lembaga. Kalau kepolisian kemarin di publik gampang lah ukurannya, lewat. Kejaksaan, kasus Eliezer lewat. Sekarang apakah hakim yang akan itu? Saya termasuk hari ini masih percaya. Dan benar kata Miko, jangan diganggu. Saya tuh pernah ngancam juga KY kan, kalau diganggu saya lapor Bareskrim. Tapi beneran kok oleh KY, dia tidak mau. Soal nanti soal rekaman itu juga jangan terpancing. Ingat, yang mutus itu adalah 3 orang, walaupun ketua majelis menyatakan itu benar, isinya seumur hidup. Tapi kalau 2 mengatakan mati, apa? Belum tentu. Jadi jangan pancing-pancing. Ini permainan-permainan ini sekali lagi gempurannya justru dari pihak-pihak yang ingin mereka merasa benar dan ingin menang, bukan benar ya, merasa benar dan ingin menang. Ini dilakukan oleh kelompok-kelompok yang terkenal mereka permainannya gitu kan. Dan saya tahu persis ya gerakan mereka melalui jalur-jalur mana tadi sekira. Gampang kok jalurnya. Soal transparan mah tidak mungkin, sekali lagi tidak mungkin melalui rekening. Transparan pasti jalan darat. Sekali lagi saya kasih tahu. Baik, Mas Miko, tanggapannya terkait dengan bandar-bandar yang tadi disebutkan oleh Kang Asep, bahkan Kang Asep juga hadir di persidangan gitu ya dan melihat sendiri pihak-pihak itu. Ya, begini, apapun pengawasan yang dilakukan Komisi Yudisial misalnya begitu ya, apapun yang pengawasan yang dilakukan oleh beberapa pihak terhadap pengadilan, satu yang tidak bisa dilawan ya Mbak Vera dan Kang Asep, itu suara publik kan. Yeah. Jadi kalau publik merasa bahwa misalnya ya putusan itu ada apa-apanya karena hakimnya tidak mandiri, tidak independen, maka publik juga akan protes gitu. Nah, ini sebenarnya kita harus melihat beyond dari kalau saya berpikir ya, kalau misalnya kita memberikan pengawalan punya dilakukan oleh kepolisian. Bisa saja di polisinya tidak ada kepentingan sama sekali, tapi kan hakimnya juga melihat di polisi apanya orangnya ini, apa orangnya itu gitu kan. Atau safe house. Siapa yang memberikan safe house? Polisi juga misalnya gitu. Lagi-lagi kepolisian mungkin tidak punya kepentingan, tapi kan bisa jadi ada pertanyaan kan, wah ini jangan-jangan saya lagi dibuntutin misalnya. Jadi justru memberikan ketidaknyamanan pada hakim gitu ya. Nah itu satu. Jadi kalau memang tidak diberikan pada pengamanan yang dilakukan oleh penegak hukum, nah pengamanan apa yang paling bisa tidak dilawan gitu ya? Pengamanan tadi suara publik. Nah suara-suara kekritisan publik itu yang kemudian nanti akan membawa juga ya putusan yang adil-adilnya gitu, terutama bagi korban dan keluarga korban gitu. Ya, saya tambah lagi benar nih parameternya ya, Vera ya. Kalau publik berteriak gelombang, itu pasti ada yang aneh. Contoh kemarin tuntutan gelombang tuh, publik benar kan bergerak. Nanti juga putusan kalau aneh pasti publik bergerak. Artinya apa? Mereka harus waspada. Jadi kalau Anda misalkan melakukan sesuatu di belakang bata atau di belakang tembok atau di belakang beton, Anda akan ketahuan karena publik nggak bisa dibohongi. Sekarang kan bisa semua sedikit-sedikit diviralkan dan data itu kan bisa menyebar. Nah lebih penting lagi, hari ini saya baca juga Hoak melakukan gerakan-gerakan di media sosial itu sudah nampak melakukan ya ke arah-arah tertentu yang nampaknya pembentukan opini publik. Maaf saya katakan beberapa media juga telah terkena. Harus saya katakan ya, maaf sekali lagi ya, permainan ini sudah dimulai ya, perang ini telah dimulai. Tapi saya katakan akan saya lawan Mik semua pun. Siap, saya akan buka semuanya. Saya punya data.